Sejahtera itu hidup damai dalam kesehatan, kasih sayang, kesyukuran, dan kemampuan untuk membiayai kehidupan yang baik. Kesehatan adalah hubungan antara kamu dan tubuhmu. Hi everyone, we are from group 6 and witness our video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah sanitasi dasar masyarakat pesisir dan kepulauan. Kami akan memberikan penjelasan mengenai pelayanan kesehatan masyarakat pesisir. Ada penjelasannya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh profesional kesehatan untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit atau gangguan kesehatan. Perannya dalam menjaga kesehatan. Yang pertama, pencegahan penyakit. Pelayanan kesehatan mencakup vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan edukasi untuk mencegah penyakit sejak dini. 2. Mendiagnosis dan pengobatan. Pelayanan kesehatan membantu dalam mendiagnosis masalah kesehatan melalui pemeriksaan dan tes. 3. Pemeliharaan kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada penyakit, tetapi juga melibatkan upaya pemeliharaan kesehatan secara umum. 4. Edukasi kesehatan. Memberikan informasi kepada individu atau masyarakat tentang cara menjaga kesehatan, deteksi dini penyakit, dan praktik kesehatan yang baik. 5. Dukungan psikososial. Pelayanan kesehatan juga mencakup aspek psikososial, memberikan dukungan emosional dan mental kepada individu yang memerlukannya. Sistem pelayanan kesehatan di suatu negara atau wilayah melibatkan berbagai komponen yang bekerja sama untuk memastikan kesehatan masyarakat. Struktur dan organisasinya dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup yang pertama, pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan nasional, pendanaan, dan regulasi. 2. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah terlibat dalam implementasi kebijakan kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan lokal, dan penilaian kebutuhan masyarakat. 3. Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik menyediakan layanan kesehatan. 4. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga medis lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. 5. Asuransi kesehatan. Sistem asuransi yang dapat dikelola oleh pemerintah atau swasta untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau. 6. Masyarakat. Melibatkan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam perawatan diri dan pengambilan keputusan terkait kesehatan. Pentingnya koordinasi di antara semua elemen ini untuk mencapai tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan merata kepada seluruh populasi. Pelayanan kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai jenis tenaga kesehatan. Beberapa jenis tenaga kesehatan yang umum di Indonesia antara lain dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, analisis kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat. Mereka bekerja di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer memiliki harus 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, ahli teknologi, laboratorium medik, apoteker, kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi. Selain itu, terdapat juga jenis pelayanan kesehatan lainnya seperti pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan masyarakat, sistem rujukan, pelayanan kesehatan, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap
pelayanan medis darurat, dan pelayanan dokter keluarga. Vaskes atau fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, jika dilihat dari pengelolaannya, terdiri dari pemerintah dan swasta. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit, dan balai kesehatan. Sedangkan yang disediakan swasta antara lain klinik, praktik dokter, praktik bidan, rumah sakit bersalin, rumah sakit, apotik, serta laboratorium swasta. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah jenis fasilitas kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar. Yang kedua yaitu fasilitas kesehatan tingkat kedua, di mana yaitu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialistik. Yang terakhir, yang ketiga adalah fasilitas kesehatan tingkat ketiga, yaitu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialistik, dan pelayanan kesehatan subspesialistik. Adapun pembiayaan kesehatan adalah biaya yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Apa sih prinsip-prinsip etika dan memberikan pelayanan kesehatan? Nah, di sini respek terhadap otonomi pasien, menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri dan memberikan informasi yang cukup untuk mendukung keputusan tersebut. Kedua, keadilan, memastikan akses yang adil dan setara terhadap pelayanan kesehatan tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia, atau latar belakang ekonomi. Ketiga, tidak merugikan atau non-malefisensi, berkomitmen untuk tidak menyebabkan kerugian atau malapetaka kepada pasien dan memastikan bahwa manfaat perawatan melebihi risiko yang mungkin timbul. 4. Kemanfaatan, memberikan perawatan yang bermanfaat dan berusaha mencapai hasil terbaik untuk pasien, mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka. Kerahasiaan, melindungi informasi pribadi pasien dan hanya menggunakannya dengan izin mereka atau jika diperlukan oleh hukum. Integritas profesional, memastikan perilaku yang jujur, adil, dan dapat dipercaya, serta menjaga integrasi profesi kesehatan. Pemberdayaan pasien, mendorong partisipasi aktif pasien dalam mengambil keputusan tentang perawatan mereka sendiri dan memberikan informasi yang mereka perlukan. Hak pasien melibatkan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang kondisi kesehatan mereka, hak untuk memilih dan menolak perawatan, hak untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pribadi mereka, hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat. Peranan prinsip-prinsip etika ini menjadi dasar dalam membangun hubungan kepercayaan antara penyediaan pelayanan kesehatan dan pasien. Apa sih itu teknologi kesehatan? Teknologi kesehatan adalah semua jenis intervensi yang digunakan dalam bidang kedokteran ataupun kesehatan untuk tujuan promotif, preventif, screening, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan jangka panjang. Nah, selanjutnya, bagaimana sih peran teknologi dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen informasi kesehatan? Nah, teknologi ini telah memainkan peran yang sangat penting dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen informasi kesehatan. Dengan adanya teknologi medis modern, dokter sekarang dapat menggunakan berbagai macam alat dan perangkat untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan pada
pada pasien secara lebih akurat dan efisien. Misalnya seperti teknologi pencitraan, contohnya seperti CT scan, MRI, dan X-ray, memungkinkan dokter untuk melihat struktur internal tubuh manusia dengan lebih jelas dan detail. Teknologi juga telah memungkinkan pengembangan obat-obatan yang lebih efektif seperti terapi gen dan imunoterapi. Selain itu, teknologi juga telah memberikan cara baru untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data kesehatan kita. Rekam medis elektronik atau IMR memungkinkan dokter dan tenaga medis lainnya untuk melacak riwayat medis pasien dan memberikan perawatan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Ada juga aplikasi kesehatan seluler yang memungkinkan pasien untuk memantau kondisi kesehatan mereka secara mandiri, termasuk pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, dan aktivitas fisik. Namun, demikian ada juga tantangan dalam penggunaan teknologi di bidang kesehatan, seperti privasi data dan keamanan cyber. Namun, secara keseluruhan, teknologi telah membantu meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dan mempermudah akses ke layanan kesehatan bagi masyarakat. Promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan perorangan, kelompok, dan masyarakat agar memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, serta mengembangkan iklim yang mendukung dilakukan oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan faktor budaya setempat. Adapun tujuan dari promosi kesehatan tidak terlepas dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 maupun WHO, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi dan sosial. Strategi promosi kesehatan. Yang pertama, advokasi. Tujuannya adalah agar para pembuat keputusan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kesehatan publik. Kedua, dukungan sosial. Tujuannya adalah agar kegiatan promosi kesehatan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mempunyai kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Keempat, kebijakan berwawasan kesehatan, di mana kebijakan yang ditujukan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan sehingga dikeluarkan atau dikembangkannya kebijakan-kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Kelima, lingkungan yang mendukung. Hal ini ditujukan kepada para pemimpin organisasi masyarakat serta pengelola tempat-tempat umum. Kegiatan mereka diharapkan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik yang mendukung atau kondusif terhadap kesehatan masyarakat. Keenam, keterampilan individu. Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat yang terdiri dari kelompok, keluarga, dan individu. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat terwujud apabila kesehatan kelompok, kesehatan masing-masing keluarga, dan kesehatan individu terwujud. Keenam, gerakan masyarakat. Meningkatkan kegiatan-kegiatan masyarakat dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mereka sendiri adalah wujud dari gerakan masyarakat. Sasaran promosi kesehatan. Yang pertama, sasaran primer. Masyarakat pada umumnya mempunyai sasaran langsung
segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Sesuai dengan permasalahan kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum dan lain sebagainya. Sasaran sekunder, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Sasaran tersier, para pembuat keputusan atau penentu kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah sasaran tersier promosi kesehatan. Adapun media yang dilakukan dalam promosi kesehatan, yang pertama, media cetak. Sebagai media cetak, alat bantu adalah menyampaikan pesan-pesan kesehatan sangat bervariasi. Yang kedua, media elektronik, di mana sasaran untuk penyampaian pesan-pesan atau informasi kesehatan berbeda-beda jenisnya. Media papan, di mana hal ini dipasang di tempat-tempat umum. Data diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola program-program yang mempengaruhi sistem kesehatan. Adapun tujuan kebijakan kesehatan dapat mencakup aspek-aspek seperti meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, memperbaiki mutu pelayanan, mengendalikan penyakit menular, atau mengurangi disparitas kesehatan. Kebijakan kesehatan juga bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur melalui regulasi untuk memastikan standar layanan terpenuhi. Adapun peran pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melibatkan beberapa aspek, yang dimana pemerintah memainkan peran utama dalam menyusun kebijakan kesehatan yang mendukung aksesibilitas dan mutu pelayanan. Mereka juga bertanggung jawab mengalokasikan anggaran untuk sistem kesehatan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan tenaga medis. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan layanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah seperti program vaksinasi, pengembangan pusat kesehatan, dan distribusi obat-obatan juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan melibatkan: yang pertama, survei kepuasan pelanggan. Melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik pelanggan terkait pengalaman mereka. Yang kedua, analisis keluhan. Menganalisis keluhan pelanggan untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang mungkin perlu perhatian. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan pelayanan berkualitas. Yang keempat, pemantauan kinerja. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja karyawan dan proses pelayanan. Membandingkan kinerja dan praktek pelayanan dengan organisasi sejenis untuk mendapatkan wawasan dan ide perbaikan. Yang kelima, inovasi proses. Mengidentifikasi dan menerapkan inovasi dalam proses pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Yang keenam, komunikasi efektif. Memastikan komunikasi yang jelas dan efektif antara organisasi dan pelanggan. Yang ketujuh, respon terhadap umpan balik. Menanggapi umpan balik pelanggan dengan cepat dan bertindak sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, auditing internal.
melakukan audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar dan proses yang ditetapkan. Yang kesembilan, pengembangan kualitas produk atau layanan. Terus-menerus meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kesembilan, pengukuran kinerja. Menetapkan matrik kinerja yang dapat diukur untuk memantau perbaikan dan mencapai tujuan. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, organisasi dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan dan terus meningkatkan mutu pelayanan yang mereka berikan. Pelayanan kesehatan penting bagi masyarakat pesisir karena mereka seringkali menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti dampak cuaca ekstrim, penyakit terkait air laut, dan akses terbatas terhadap fasilitas medis. Pelayanan kesehatan dapat membantu mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pentingnya pelayanan kesehatan dalam konteks pesisir mencangkup respon terhadap situasi darurat, pencegahan penyakit, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan di lingkungan.